Maka terkumpul pada Imam Ibnu Ma'in pujian dari sikoh dan juga penghasanan seperti tadi laisa bihi ba's atau saduq, dan pendhaifan laisa biqawi, dhaif, dan bahkan sangat dhaif seperti yasrukul hadis. Masuk kepada adalah yasrukul hadis, tukang maling hadis. Bukan maling makanan, bukan maling uang, maling hadis. Itu semua penyakit-penyakit hati di mana-mana ada. Sehingga para muhaddisin pun yang sakit hatinya maling, bukan makanan dan uang, bukan membobol bank. Tapi apa? Maling hadis. Cukup dengan dia maling hadis dari rawi, cukup membuat kriminal. Maka para kriminal dalam berbagai bidang macam-macam. Dari bidang ilmu ya cukup dengan mencuri ilmu dan seterusnya. Tidak butuh membobol bank. Maka di sini terjadi ikhtilaf yang kami sebutkan tadi. Lalu bagaimana cara merojehkannya? Maka di sini faidah dari contoh yang kami kumpulkan tadi, dari 15 ucapan, maka kita katakan faidah, jika terjadi ikhtilaf di kalangan murid-murid yang banyak dari Yahya ibnu Ma'in, maka dilihat allati yarwiha al-Baghdadiyun. Maka siapa yang meriwayatkan dari Baghdad, orang-orang Baghdad, contohnya yang paling agung tadi adalah Abbas Ad-Duri. Maka periwayatan Abbas Ad-Duri mempunyai keutamaan dari yang lainnya karena dia pertama qadim, dan yang kedua dia juga dari Baghdad. Seperti Abbas Ad-Duri tadi, dan Ibnul Gulabi, dan juga Ibnu Abi Khaythamah, Ad-Duraqi juga. Maka ini semuanya dari para ulama-ulama yang mengambil dari Ibnu Ma'in, dari periwayatan Al-Baghdadiyun darinya, dan ini lebih didahulukan daripada periwayatan-periwayatan yang lainnya. Maka masuk kepada kaidah ini, jika terjadi khilaf dari murid-murid Imam Ibnu Ma'in, Quddima al-Baghdadiyun, tulis seperti itu. Maka dahulukan riwayat orang-orang Baghdad. Dan diantaranya adalah riwayat Ad-Darimi lebih didahulukan daripada riwayat Ad-Duri, dan Ibnu Abi Khaythamah, dan Ibnul Junaid Al-Gulabi. Maka ini susunan jika terjadi khilaf. Diutamakan Al-Baghdadiyun dulu. Maka Ibnul Junaid Al-Gulabi dan Ad-Dawraqi semuanya adalah ahlul Baghdad. Dan di sini ucapannya didahulukan dari yang lainnya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari kesimpulan pelajaran kita. Jika terjadi ikhtilaf dari masdar satu muhaddits, ikhtilaf padanya akwal pada satu rawi, maka tadi telah kita pelajari, dicari mana murid-muridnya yang paling kuat. Dan jika bisa dijamak, dijamak. Dan jika bisa ditarjih, ditarjih. Dan jika diketahui dari murid-muridnya yang terdahulu, ini ucapan awal dan ini ucapan akhir, diambil ucapan yang akhir. Dan ujung-ujungnya dikatakan oleh penulis, idalam yatayassar dalika kulluhu fatawaqqafu hatta yadhar
murajjih. Maka jika dari ucapan 15 tadi misalnya tidak bisa dirajihkan karena semuanya juga misalnya ikhtilaf dari murid-murid al-Iraqiyun, al-Baghdadiyun, maka bagaimana cara mentarjihnya? Ya sudah, tawakuf. Tawakuf. Dan bagaimana kalau tawakuf dari Ibnu Ma'in? Lihat ucapan para ulama yang lainnya. Paham? Apa kata para ulama yang lainnya kepada rawi ini? Maka di sini telah terjadi ikhtilaf pada Ibnu Abdullah bin Uwais. Maka dari khilaf yang 15 itu, bagaimana cara kita menghukumi rawi ini? Maka jika misalnya bingung, karena riwayat-riwayat yang khilaf pun adalah riwayat dari Baghdadiyun, ya sudah, tawakuf dulu. Melihat ucapan para ulama yang lainnya. Ternyata para ulama yang lainnya menghukumi Abdullah bin Uwais mempunyai ucapan yang lain. Apa itu? Pendhaifan. Maka telah didhaifkan oleh para ulama misalnya, ataupun penghasanan. Yang jelas kita melihat dari ucapan ulama yang di luar sana. Adapun Yahya ibnu Ma'in, maka telah terjadi ikhtilaf yang sangat banyak. Maka lihat ucapan ulama yang selain dia. Contohnya Amr ibnu Ali al-Fallas. Berkata Abdullah ibnu Uwais fihi dha'af. Dan juga disebutkan oleh Ibnul Madini, kana inda ashabina dha'ifan, bahwa dia dhaif. Dan berkata Ad-Darqutni laisa bil qawi. Dan berkata Abu Hatim yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi laisa bil qawi. Dan berkata Imam An-Nasa'i Ahmad ibn Su'aib laisa bil qawi, dhaif. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani salihul hadis. Dan berkata Ibnu Adi yang sangat baik karena dia menggandengkan dengan ulama-ulama yang lainnya, fi ahadithihi mayasih, bahwa di hadis-hadisnya itu banyak yang tidak benar. Wa huwa mimman yuktabu hadithuhu, maka dia didhaifkan, tetapi dhaif yang bisa ditulis hadisnya jika datang dari jalan yang lain. Maka ini kesimpulan para ulama kepada Abdullah ibnu Uwais, yang mana Imam Ibnu Ma'in ada 15 ucapan padanya, mulai mensikohkan dan menghasankan dan mendhaifkan, dan lebih dhaif lagi yasrukul hadis, dia pencuri hadis. Maka mana yang rajih? Tadi kita tawakuf dari Yahya ibnu Ma'in karena saking banyaknya, dan ucapan-ucapannya pun banyak dari Al-Baghdadiyun, berubah-ubah. Maka lihat ucapan ulama yang lainnya. Kesimpulan ulama yang lainnya mendhaifkan, maka kita ambil ucapan Yahya ibnu Ma'in yang mendhaifkan dia tadi, yang mengatakan laisa bil qawi dan mengatakan dhaif, maka itu ucapan yang mendekati kepada kebenaran. Paham? Jadi inilah permasalahan ikhtilaf dari imam yang satu kepada rawi-rawi yang satu, namun ucapannya banyak. Maka dicari bagaimana cara mentarjih. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, jika kalian ingin menjadi seorang muhaddits atau orang yang sibuk memeriksa hadis, mempunyai kitab-kitab yang memeriksa hadis, mentahqiq hadis, maka kalian bisa jadi akan duduk 2 hari 3 hari pada satu rawi. Dan kalian makan memikirkan rawi ini. Dan perlu diketahui rawi yang kalian pikirkan ini, dia sikoh atau saduk atau dhaif, rawi yang hidup di 1400 tahun yang lalu, di zaman tabi'i atau itba'ut tabi'in. Maka seorang muhadits sibuk mengurusi orang yang sudah meninggal 1400 tahun lalu.
Karena kalau dia hidup di zamanmu, maka mudah. Ya apa tidak? Tinggal kamu melihat bagaimana keadaan syekh ini seperti di zaman now. Syekh Fulan oh ternyata Syiah, Syekh Fulan oh ternyata Sufi, Syekh Fulan ternyata Tablighi, Syekh Fulan ternyata Mumayyi', Syekh Fulan ternyata ketahuan bahwa dia itu berpikiran Khawarij. Mudah diketahui dari kaset-kasetnya, dari aqwal ulama di zaman kita. Kita tanyakan kepada Syekh Rabi', kita tanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan, kita tanyakan kepada Syekh Abbad, dan yang lainnya. Atau Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Namun ini rawi yang hidup di zaman 1400 tahun yang lalu. Dan ikhtilaf padanya kuat. Nah, kalian mau merojehkan ucapan siapa? Maka bisa jadi 2 hari, 3 hari kalian berpikir. Sedang makan ingat ulama tadi. Apa ulama itu ya berkata? Mana yang rojeh? Sedang di WC pun berpikir. Jangan-jangan sampai sholat pun menjadi sujud sahwi dikarenakan rawi ini. Alhasil seperti itu keadaan para muhaditsun. Dan perlu diingat, orang-orang muhaditsun seperti yang selalu membicarakan rawi-rawi hadis, terutama rawi-rawi yang imam dia puji, dia puji, dia puji. Jangan antum kira itu perkara yang gampang. Insya Allah muhadis-muhadis seperti itu kelak hidupnya akan harum namanya. Karena apa? Karena dia mengharumkan nama-nama para ulama terdahulu. Terutama ulama-ulama ahlu sunnah, dia sebutkan tarjimahnya. Imam Syu'bah demikian, Imam Sufyan Ats-Tsauri demikian, Al-Auza'i demikian. Ini orang-orang yang hidup di zaman 1400 tahun lalu. Disebutkan oleh orang di zaman now agar diambil hadisnya, agar dihukumi hadisnya menjadi sahih. Maka seperti para ulama muhaditsin yang lain, Syekh Al-Albani harum namanya, Syekh Muqbil harum namanya, dan masyayikh yang sibuk dengan ucapan-ucapan para ulama terdahulu salaf harum namanya. Dari ulama terdahulu Ibnu Hajar dan juga Imam Ibnu Taimiyah dan sebagainya, karena mereka hidup dengan bergandeng dengan biodata dan biografi para ulama terdahulu. Dan barang siapa yang membaca biografi ulama terdahulu akan menjadi baik akhlaknya. Maka oleh sebab itu jika kamu membaca tarikh dari Cristiano Ronaldo ataupun Messi, maka kalian akan bisa mengikutinya. Maka berapa dari kaum muslimin yang muqallid dengan kufar karena mereka membaca atau melihat di sarana komunikasi seperti di Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram, foto-foto mereka akhirnya terbawa menggunakan anting satu, mengikuti Messi, atau ada tato di tangan kanan. Kalau Cristiano Ronaldo katanya tidak pernah bertato, tapi yang lainnya ditindik di kanan dan sebagainya diikuti. Gaya rambut yang qaza diikuti. Kenapa? Karena terpengaruh. Apalagi yang membaca tarikh, biodata, biografi ulama salaf kita. Imam Malik kana kada wa kada, Imam Ahmad kana kada wa kada. Keutamaan akhlak dari Sufyan ibnu Uyainah demikian dan demikian. Maka kita ikuti, kita terpengaruh kepadanya. Maka sangat agung seorang muhaddis, di mana dia mengagungkan para ulama-ulama terdahulu di dalam biodata mereka, maka Allah pun akan mengangkat derajatnya. Maka lihatlah dari orang-orang yang sibuk dengan hadis dari muhaddisin zaman dulu. Imam Al-Bukhari, kita sebut sampai hari ini kebaikannya. Imam Kutubus Sittah, bahkan yang banyak dhaifnya juga seperti Al-Hakim, kita sebutkan karena mereka ihtimam dengan ucapan-ucapan salaf dan memuji para ucapan salaf. Dan mereka intinya juga menghidupkan sunnah-sunnah dan memeriksa hadis-hadis Nabi agar diamalkan. Maka mereka para muhaddisin di hidupnya di dunia ini diagungkan namanya. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kepada kita ilmu hadis dan menjadikan kita orang-orang yang mencintai hadis dan menghidupkan sunnah dengan ilmu hadis dan membaikkan nama-nama kita seperti mereka.
Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.